Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, hari ini apa kabar semuanya? Yesus luar biasa. Yes. Tuhan, kalau semuanya baik-baik saja. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan membahas tema tentang materi aku pribadi yang unik. Nah, tapi sebelum itu semua, Ibu ingin mengecek apakah semuanya sudah hadir. Kalau semuanya sudah hadir, kita awali pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas karunia kehidupan bagi kami. Engkau telah menganugerahi kami talenta dan bakat secara unik. Kami mohon kiranya Tuhan membimbing kami dalam pelajaran ini, agar kami semakin mengenal dan memahami keunikan diri kami, sehingga kami dapat mengembangkannya dalam hidup kami demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu yakin kalian semua sehat semua? Sehat, Bu. Sehat semua ya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, karena materi kita hari ini adalah tentang aku pribadi yang unik, maka Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat ada orang yang sama persis, tidak ada bedanya sama sekali? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, tentu kita, bahkan anak kembar sekalipun, apakah mereka terlihat mirip, sama persis? Berbeda, Bu. Tidak, Bu. Tidak kan? Nah, lalu mengapa manusia itu diciptakan Tuhan secara berbeda, tidak sama? Supaya kita bisa saling menerima. Ya, Kita punya identitas masing-masing, Bu. ya, betul sekali anak-anak. Iya, betul sekali, biar kita bisa saling Supaya kita melengkapi. bisa paham keluarga kita, Ibu. Ya, terima Kalau sama, kasih. susah Bagus kita. sekali jawaban. Ya, kalau sama semuanya, jadi tidak ada bedanya ya. Nah, Iya, lalu Bu. siapa yang bisa membantu Ibu menjelaskan mengapa manusia itu unik? Tadi sudah ada yang menjawab sebenarnya. Mengapa manusia itu unik? Karena tidak ada yang persis sama, Bu. Ya, betul. Karena kita dari awal mulanya diciptakan memang berbeda satu dengan yang lainnya. Agar semuanya itu bisa terlihat indah dan menarik di mata Tuhan. Kita akan memasuki materi kita hari ini, dampak jika belum menerima diri kita. Ibu yakin kalian semua yang hadir di sini mengenal diri kalian masing-masing. Kalian tahu ciri kalian masing-masing? Tahu, Tidak, Bu. Tahu, Bu. Oh, coba siapa yang merasa dirinya laki-laki angkat tangan? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, siapa yang merasa dirinya perempuan angkat tangan? Saya, Bu. Nah, itu artinya anak-anak semua bisa membedakan jenis kelaminnya masing-masing. Nah, bisa membedakan antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini juga akan membantu kita untuk melihat artikel tentang 10 dampak jika kita belum menerima diri kita sendiri. Nah, ini adalah artikelnya. Kalian bisa baca. Ada 10 dampak yang mungkin terjadi jika seseorang belum bisa menerima dirinya. Dia belum bisa menerima dirinya bahwa terlahir dia sebagai perempuan, atau dia sebagai laki-laki, atau dia merasa, oh saya merasa saya tidak cantik, atau saya merasa saya tidak tampan, atau saya merasa saya tidak cerdas, atau saya merasa saya tidak memiliki kemampuan apapun. Nah,
itu membuat seseorang menjadi apa? Di sini ada 10 dampak yang terjadi jika seseorang belum menerima dirinya sendiri. Yang pertama, dia akan merasa apa? Coba nomor Tidak 1 percaya baca diri, anak-anak. Bu. Tidak percaya diri. Rendahnya Tidak rasa percaya diri. diri. Yang kedua apa? Perasaan puas, Bu. Perasaan tidak puas. Perasaan tidak puas. Yang ketiga apa? Perilaku yang tidak Tidak autentik. autentik. Iya. Lalu yang keempat apa? Kesulitan dalam hubungan interpersonal. Iya. Yang kelima, Stres, Bu. stres dan kecemasan yang tinggi. Yang keenam, kehilangan peluang. Buang. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan diri kita. Nah, kita akan melihat seterusnya sampai yang ke-10. Jika orang tidak bisa menerima dirinya, dia tidak akan merasa bahagia dalam hidupnya. Nah, seperti itu. Setelah kalian melihat artikel itu dan membacanya, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kamu merasa bahwa diri kamu itu tidak berharga? Siapa di sini yang pernah merasa dirinya tidak berharga? Ada? Ada, Bu. Saya merasa Ada, Bu. berharga, Bu. Ada, Ketika Bu. Kenapa kamu marah, ya? saya dimarahi mama saya, Bu. Jadi saya merasa tidak berharga. Oh, begitu. Mengapa dimarahi mamanya? Apa sebabnya? Terlalu lama pulang dari main-main, Bu. Oh, gitu. Iya, lain kali jangan diulangi kembali. Tetapi mungkin kamu merasa, oh saya merasa tidak berguna ya, begitu ya. Nah, Ya, Bu. atau lalu yang kemudian, apa yang melatar belakangi seseorang merasa tidak menerima keunikan dirinya? Apa yang melatar belakanginya? Karena, Tadi Bu, ada ada ya, dimasuk di bagian 10 dampak itu. Pertama, Ibu kasih contoh. Dia merasa tidak percaya diri, makanya dia tidak bisa menerima keunikan dirinya. ya, Bu. Dia tidak merasa puas, ya kan? Ya, Ya, Bu. Nah, lalu apa dampaknya jika orang tidak bisa menerima keunikan dirinya? Tidak akan Apa dampaknya? berkembang, Bu. Dia menjadi Minder. tidak bahagia. Nah, seperti itu. Lalu, apakah ciri-ciri orang yang menerima keunikan yang dimilikinya? Apa ciri-ciri orang yang bisa menerima keunikan yang ada dalam dirinya? Oh, saya bersyukur nih ceritanya. Saya bersyukur karena saya terlahir sebagai seorang laki-laki. Percaya diri, Bu. Nah, percaya diri. Yang pertama. Lalu apalagi? Pintar anak-anak Ibu. Merasa bahagia, Bu. Nah, itu yang pertama, merasa bahagia. Kalau sudah merasa bahagia, kita akan menjadi apa? Menjadi orang yang berguna, selalu Bu. orang yang berguna, selalu bersyukur kepada bersyukur kepada Tuhan. Nah, jika kita bisa menerima diri kita, kita akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan telah menciptakan kita dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada dalam diri kita. Nah, di sini tadi kita sudah melihat artikel itu, membahasnya. Lalu, Ibu mau kita membagi kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Ira, Indra, Diman, dan Darsono. Ya, Bu. Lalu Ya, Bu. kelompok yang kedua
ada Tabe, ada Silvinus, dan ada Herlikia. Sudah tahu kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Nah, Bu. lalu sekarang pilih salah satu orang dari kelompoknya untuk menuliskan soal untuk tugas kelompoknya. Tugas kelompok yang pertama, sudah siap? Ibu akan bacakan. Siap, Bu. Sudah siap anak-anak? Dah. Ya, Bu. Nah, terima kasih. Yang pertama, apakah arti unik itu? Soal yang kedua, temukanlah apa saja yang kamu lihat pada diri temanmu yang menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang unik. Lihat ciri-ciri temannya. Lalu yang ketiga, adakah kamu temukan orang-orang yang tidak menghargai keunikan yang dimilikinya? Nah, sudah dicatat anak-anak? Bu. Nah, kalau sudah, sekarang boleh dikerjakan dalam kelompoknya masing-masing. Ibu akan minta salah satu kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Sekarang, kelompok siapa yang sudah siap kira-kira untuk membacakan hasil kelompoknya? Kami, Bu, kelompok 1. Iya, boleh, silahkan. Unik artinya, Bu. Kami bikin tadi kelompok 1. Berbeda satu dengan yang lain. Kemudian, Bu, kami jawab yang kedua. Yang kami temukan dalam diri teman kami yang unik itu, Bu. Rambutnya keriting, Bu. Ya, Kemudian terus? ada yang putih, ada yang hitam. Itu tadi jawab kami, Bu. Yang ketiga, Ya. Ih, orang-orang yang tidak menghargai keunikan dirinya itu, Bu. Sakit kepalanya, Bu. Stres dia. Dan hidupnya tidak bahagia, Bu. Itu kami buat tadi. Ya, terima kasih. Wah, bagus sekali ya hasil jawabannya. Teman-teman yang lain sudah mendengarkannya. Ya, unik itu adalah berbeda daripada yang lain. Nah, itu adalah unik. Lalu ciri-ciri keunikan yang bisa kalian temukan dalam diri teman tadi sudah seperti yang disebutkan oleh salah satu kelompok tadi. Mungkin ada temannya, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, itu dari segi fisiknya. Lalu dari segi pengetahuannya, kecerdasannya, mungkin ada yang sangat pintar matematika, mungkin ada yang sangat pintar menari, ada yang sangat pintar bernyanyi. Nah, lalu adakah kamu temukan orang-orang yang tidak menghargai? Ada kan? Nah, tadi salah satu kelompok yang mengatakan ada katanya. Mungkin orang yang tidak menghargai dirinya, orang yang tidak bahagia. Nah, salah satunya orang yang tidak tidak menghargai keunikan yang dimilikinya adalah orang yang berusaha merubah dirinya menjadi orang lain. Dia tidak mengembangkan dirinya, dia tidak menghargai apa yang dimiliki oleh dirinya. Jadi dia berusaha berubah menjadi pribadi yang lain. Mungkin yang awalnya dia diciptakan sebagai laki-laki, dia ingin menjadi perempuan. Karena dia melihat perempuan itu mungkin cantik. Nah, itu mungkin itu salah satu contoh orang yang tidak menghargai keunikan yang dimilikinya. Keunikan-keunikan yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, keunikan itu tidak hanya keunikan dari segi fisik saja, tetapi bisa juga dari segi kemampuan yang kita miliki, kemampuan yang berkaitan dengan talenta yang kita miliki. Karena Tuhan menciptakan kita dengan segala kelebihan dan kekurangan yang bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, tidak mungkin semuanya diciptakan akan sama. Kalau sama, maka manusia tidak akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.
Nah, kita tahu kita adalah manusia, makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan manusia diciptakan dengan jenis kelamin yang berbeda agar manusia bisa saling berkembang biak di muka bumi ini. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bersama tentang pribadi yang unik yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan itu menjadi ciri khas kita. Ciri khas diri kita masing-masing. Nah, mari kita mengenal siapa diri kita masing-masing. Mari kita mengembangkan segala kemampuan yang ada di dalam diri kita. Sehingga dengan keunikan yang kita miliki, kita bisa menjadi pribadi yang berkembang untuk kemajuan gereja kita, kemajuan diri kita sendiri, kemajuan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kita harus sadar bahwa sumber sejati keunikan pribadi manusia itu adalah Allah sendiri. Jadi kita adalah gambaran Allah yang telah diciptakannya secara khusus, secara pribadi dan secara ajaib. Nah, diri kita merupakan adalah karya seni dari yang diciptakan oleh Allah. Maka kita adalah pribadi yang indah dan istimewa. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur karena Allah dengan segala keistimewaannya menciptakan kita. Maka kita wajib mengembangkan dan mengolah segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Nah, untuk mempertegas itu, Ibu mau kalian membaca kitab suci. Kita ambil kitab suci bab Kejadian. Nah, ini Ibu mau kalian baca saja di rumah nanti. Kalian baca di rumah, lalu kalian renungkan. Lalu minggu depan boleh kalian tanyakan. Boleh kalian beri pertanyaan kepada Ibu tentang apa isi dari kitab suci yang Ibu berikan. Kalian bisa buka nanti, kalian catat dulu di bukunya masing-masing, ambil pulpennya anak-anak. Nanti buka di rumah ya. Buka Ya, Bu. kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah nanti bisa dibacakan di rumahnya masing-masing ya. Dan direnungkan di dalam dirinya masing-masing. Lalu kalian boleh tanyakan hal yang tidak dimengerti dari isi dari kitab suci itu. Nanti kita akan bahas bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Ada yang tidak mengerti? Nah, kalau sudah paham, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Untuk anak-anak. Ibu Nori, keseluruhannya ya sudah tercapai, materinya juga sudah jelas tercapai. Hanya saja hanya sedikitnya kekurangannya, yaitu suara terlalu monoton, itu saja yang menurut saya. Selebihnya sudah bagus. Baik, Bu. Jadi mulai dari awal pembukaan hingga kegiatan inti sampai penutup itu sudah kompleks, sudah lengkap. Begitu juga dengan sintak-sintaknya sudah lengkap. Hanya itu saja suaranya. Mulai dari awal sampai akhir suaranya sama gitu intonasinya. Sekian dari Ya, saya. kalau menurut saya apa yang ditampilkan Ibu barusan sudah bagus, cukup dipahami oleh siswa. Antara guru dengan siswanya terjadi hubungan timbal balik. Ya, ada pertanyaan lalu ada jawaban. Saya pikir udah mantap. Ya. Secara keseluruhan udah bagus.
Terima kasih, Pak.